Sudahlah, jangan membohongi masyarakat seperti itu. Karena masyarakat Indonesia ini sudah pintar dan sudah tahu Partai Demokrat itu seperti apa. 10 tahun memimpin, ya, 10 tahun berkuasa di negara ini, ya, tidak ada yang dibangun oleh Partai Demokrat. Yang ada korupsi berjamaah, meninggalkan proyek di mana-mana yang mangkrak dan dilanjutkan oleh Presiden Jokowi saat ini. Oke teman-teman, jadi kali ini saya akan mengomentari atau menanggapi sebuah video debat antara Adian Apitupulu, ya, Bang Adian dengan Bang Jansen Sittindaun, ya. Jadi Bang Jansen Sittindaun ini adalah kader dari Partai Demokrat yang menurut saya ya paling cerewet teman-teman. Karena kita bisa melihat dari setiap dia hadir di televisi dalam acara talk show atau debat, dia itu seperti apa ya? Seperti orang yang tidak mau membiarkan orang lain berbicara, teman-teman. Langsung saja saya tunjukkan di mana dia ini dibuat terdiam oleh Adian Apitupulu. Ini dia videonya, teman-teman. Tadi dia bercerita tentang Jati Gede. Itu seolah-olah dibangun dan selesai di zaman pemerintahan SBY. Bukan selesai. Sebentar. 80% selesai. 80% selesai di zaman SBY. Dia tidak cerita ada proses relokasi yang dilakukan sejak tahun 80-an. Itu loh. Lalu dia cerita juga soal G20. Dia tidak cerita bahwa G20 itu dibentuknya tahun 99. Bukan dibentuk tahun 99. Itu diskusi G7, G8. Aku paham soal itu. Sebentar dulu. Itu dia. Biar nanti publik yang menilai itu. Sebentar Bang Jansen. Yang mana yang benar? Sebentar Bang Jansen. Sebentar, silakan Bang Adian. Aku hanya meluruskan yang Bang menurut aku nggak benar. Sebentar Bang Jansen. Ya. Saya berikan kesempatan satu-satu. Kalau Anda tidak bisa mengikuti peraturan saya akan minta audioman untuk menurunkan audio Anda semua. Silakan Bang Adian. Semua? Kan saya tidak ngerebut bicara dia. Oh iya, silakan Bang Adian. Kenapa saya harus jadi korban dari kelakuan dia? Silakan Bang Adian diteruskan. Sebentar. Nah, begitu juga. Lalu siapa yang doyan mengklaim gitu loh? Mereka doyan klaim, Jati Gede diklaim seolah kontribusi mereka sendiri. Tidak bisa. Saya mungkin tidak terlalu respect pada Orde Baru. Tapi apa yang dia kerjakan, bahwa dia sudah lakukan relokasi sekian banyak desa, dan itulah bagian pekerjaan terberat dalam membangun waduk. Memindahkan rakyat. Mungkin saat itu ada kekerasan, itu soal lain. Oke? Tapi itu sudah dikerjakan. Jadi jangan-jangan yang mereka lakukan itu, kalau relokasi itu sudah menyelesaikan misalnya 30% pekerjaan, lalu mereka selesaikan sampai 80, jangan-jangan mereka cuma kerjakan 50. Oke. Tapi nggak usah klaim. Saya tidak tahu siapa yang mengatakan, siapa yang mengatakan bahwa ada klaim kita, tidak ada. Tapi kalau kemudian misalnya begini, Mbak jadi presiden atau Mbak jadi menteri. Oke, selama Mbak menjabat sudah bangun apa aja? Masa kita jawab ada deh? Kan nggak mungkin. Oke, jadi kita harus jawab sekian ribu. Gitu. Lalu kemudian ditafsirkan kok sombong benar? Gitu. Nggak bisa. Nah itu yang disebut Irfan tadi. Jangan baper lah. Itu loh. Tidak ada bahwa, saya mau nanya boleh nggak sebelum bahwa kemudian menurut Mbak wajib tidak seluruh pemerintahan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia kerjakan. Oke. Wajib dong. Ya. Apakah itu bentuk kesombongan? Tidak. Ya. Sehingga tidak ada yang perlu merasa tersinggung. Kenapa waktu lu sebut ini nama gua nggak disebut? Loh, kita bicara pertanggungjawaban di periode dia kok. Oke. Bukan di periode sebelumnya. Oke. Periode sebelumnya dia sudah menyampaikan pertanggungjawabannya. Oke teman-teman, jadi itu dia videonya. Jadi yang saya mau tanggapi, menurut saya, kalau saja Partai Demokrat ini ya mau maju di ajang Pilpres tahun 2024 mendatang, yang pantas untuk menjadi calon presidennya itu bukan AHY tapi Jansen Sittindaun. Kenapa saya bilang Jansen Sittindaun? Karena yang paling vokal di Partai Demokrat itu bukan AHY atau bukan SBY, tapi Jansen Sittindaun. Kita bisa melihat dari berbagai acara televisi yang dihadiri oleh Jansen Sittindaun. Yang terbaru adalah video debat dia dengan Adian Apitupulu, di mana sesi yang seharusnya diisi oleh Adian Apitupulu, waktunya Adian Apitupulu untuk menjawab itu dirampas oleh Jansen Sittindaun. Jadi menurut saya ya, yang lebih pantas untuk menjadi capres atau cawapres dari Partai Demokrat bukan AHY sebenarnya, bukan dari dinasti Cikeas, tapi si Jansen Sittindaun ini yang lebih cocok sebenarnya karena dia paling vokal dalam berbicara. Kita bisa melihat di mana dia bilang G20 itu warisan dari SBY yang katanya dibangga-banggakan oleh rezim sekarang ini. Bukan di era SBY saja baru ada G20. Dari tahun 1999 G20 itu sudah ada. Indonesia sudah menjadi anggota G20 dari tahun 1999. Jadi menurut saya yang disampaikan oleh Jansen Sittindaun ketika berdebat dengan Adian Apitupulu, menurut saya omong kosong saja dia.
Sudahlah, jangan membohongi masyarakat seperti itu. Karena masyarakat Indonesia ini sudah pintar dan sudah tahu Partai Demokrat itu seperti apa. 10 tahun memimpin, ya, 10 tahun berkuasa di negara ini, ya, tidak ada yang dibangun oleh Partai Demokrat. Yang ada korupsi berjamaah, meninggalkan proyek di mana-mana yang mangkrak dan dilanjutkan oleh Presiden Jokowi saat ini. Kemudian dengan entengnya si Jensen bilang 80% itu dibangun oleh Pak SBY, dibangun di era Pak SBY, menurut saya omong kosong semua. Jadi kalau Jensen Sittingdown bilang 80% infrastruktur di negara ini dibangun di era SBY dan dieksekusi oleh Jokowi, menurut saya itu satu kebohongan belaka. Ya. Karena selama 10 tahun SBY memimpin, Demokrat memimpin, Indonesia ini jalan di tempat. Ya. Indonesia ini tidak berkembang. Barulah di tangan Presiden Jokowi sekarang ini, Indonesia itu menjadi negara yang hebat, diakui oleh seluruh dunia. Sudahlah, Jensen Sittingdown tidak usah membohongi masyarakat bahwa G20 itu warisan dari SBY yang sekarang dibanggakan oleh rezim Presiden Jokowi ini. Jadi menurut saya yang paling cocok menjadi calon presiden atau cawapres dari Partai Demokrat itu bukan AHY, tetapi Jensen Sittingdown. Kalau Jensen Sittingdown maju pasangan dengan Anies Baswedan, saya yakin mereka menang.